Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin, masih tentang keutamaan hari Jumat. Kita masuki hadis yang ke-1163. Qala al-mu'allif rahimahullah wa anhu, yani Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaum al-jum'ah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Faqala fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an ila a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqallibuha, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat itu ada waktu tidaklah bertepatan dengan seorang muslim yang salat kemudian dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, melainkan pasti diberi oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah disebutkan bahwa waktu itu ketika imam duduk, dimulai dari imam duduk di atas mimbar sampai salat Jumat selesai. Yang kedua, di penghujung hari Jumat, di penghujung hari Jumat ba'dal asar, terlebih menjelang maghrib. Nah, maka manfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis berikutnya, wa an Abi Burdah ibni Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, asami'ta abaka yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jumu'ah. Dan dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, beliau berkata, Abdullah bin Umar bertanya, apakah engkau pernah mendengar ayahmu, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait waktu mustajab di hari Jumat? Qala qult na'am. Maka Abu Burdah mengatakan, betul. Sami'tuhu yaqul, aku pernah mendengar ayahku berkata radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma bain ayyajlisal imamu
ila an tubdas shalah, rawahu Muslim. Jadi waktu mustajab tersebut ya direntang waktu sejak imam duduk sampai sholat Jumat selesai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis berikutnya wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Sungguhnya di antara hari yang paling utama adalah hari Jumat. Fa aktsiru alayya minas shalah fi, maka perbanyaklah kalian membaca salawat untukku. Salawat itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemuliaan, keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai bentuk terima kasih kita, syukur kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang bawa umat dari kegelapan jahiliyah menuju terang benderangnya ajaran tauhid, ajaran Islam. Nah, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sungguhnya doa-doa kalian, salawat kalian itu pasti sampai kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu terdapat anjuran di hari Jumat bagi kita untuk banyak-banyak membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah telah dibahas pada pertemuan yang lalu detailnya. Nah, kita masuk pada bab yang baru. Qala rahimahullah, bab istihbab sujudi syukur ala husuli nikmatin dhahirah aw indifa'i baliyatin dhahirah. Bab anjuran untuk sujud syukur. Anjuran untuk sujud syukur di saat mendapatkan nikmat besar, nikmat zahirah, nikmat besar, atau diselamatkan dari bahaya besar. Jadi tidak setiap waktu sujud syukur, hanya pada kondisi tertentu saja. Ya. Di mana anugerah dan nikmat tersebut besar, ya syukur. Sebagian orang melakukan itu setiap selesai sholat, tidak. Tapi ketika anjuran tersebut, ketika seorang mendapatkan anugerah besar atau selamat dari bahaya besar, maka dianjurkan untuk sujud syukur. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam bab ini dibawakan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah yuridul Madinah. Kata beliau, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Al-Madinah. Falamma kunna qariban min Azwara nazala thumma rafa'a yadayhi. Ketika kami dekat di suatu tempat yaitu bernama Azwara, maka beliau singgah di situ kemudian mengangkat kedua tangannya. Fa da'allaha sa'atan. Kemudian beliau berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala sekian lama dengan mengangkat kedua tangan. Ya, mengangkat kedua tangan itu di antara sebab doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak setiap doa itu mengangkat kedua tangan. Ya. Baik, ada doa-doa tanpa mengangkat kedua tangan seperti doa masuk ke toilet, ya kan? Dan doa-doa lainnya yang tidak mengangkat tangan. Jadi ketika tidak disebutkan di situ Nabi SAW mengangkat tangan dalam berdoa, maka kita tidak mengangkat tangan. Ketika dianjurkan di situ doa mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan. Biasanya kalau seorang minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah dia mengangkat tangan. Ya, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memenuhi
memenuhi dan mengabulkan hajatnya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat singgah tersebut beliau berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Ya. Tsumma kharra sajida. Setelah berdoa tersebut, kemudian beliau sujud. Setelah berdoa, kemudian beliau sujud. Maka tatawilan. Lama sekali beliau sujud. Tsumma qama. Kemudian beliau bangkit, ya. Fa rafa'a yadayhi sa'atan. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya lagi. Ya, berapa saat gitu. Tsumma kharra sajidan. Kemudian beliau sujud lagi. Fa'alahu salatan. Beliau lakukan itu 3 kali. Jadi doa, angkat tangan, kemudian sujud. Lama. Kemudian doa lagi, angkat tangan. Kemudian sujud lagi. Kemudian doa lagi, angkat tangan itu, kemudian sujud lagi. 3 kali. Waqala, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sa'atu Rabbi wa syafa'tu li ummati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi aku berdoa kepada Tuhanku, ya, agar aku bisa memberikan bantuan untuk umatku. Baik. Karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyalur syafaat. Allah Subhanahu wa taala menentukan penyalur syafaat. Ada orang yang mati syahid, itu juga penyalur syafaat. Puasa itu juga penyalur syafaat. Bacaan Al-Qur'an itu juga penyalur syafaat. Tapi seluruh jenis syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, dalam ayat Qulillahi syafa'atu jami'an, katakan bahwa seluruh jenis syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. As-Zumar ayat 44. Syafaat apapun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak diminta adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau seorang berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari siapa? Apa jawabannya? Dari Allah. Disinilah tak keliruan sebagian orang. Dia berharap syafaat Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad. Ini keliru. Nabi Muhammad tidak punya. Yang punya syafaat ataupun bantuan di akhirat kelak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah agar Allah memberikan izin kepada beliau untuk menyalurkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat Kursi ayat 255, ya, Al-Baqarah ayat 255, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dengan izin. Jadi kalau belum mendapatkan izin nggak bisa. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan izin kepada beliau untuk menyalurkan bantuan untuk umatnya. Baik. Kemudian poin yang ketiga, jemaah, bahwa syafaat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertauhid, itu orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyebutkan Allah tidak bakal dapat syafaat. Seperti bangsa jahiliyah dahulu, mereka berharap syafaat dari orang-orang saleh yang sudah mati. Mereka kira orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, yang mereka katakan memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa bantu mereka. Mereka datang pada kuburan-kuburan untuk minta agar orang-orang yang sudah mati itu memberikan syafaat kepada pemintanya. Ini jelas perilaku jahiliyah. Ya, ini perilaku jahiliyah, tidak benar. Maka minta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu
berharap syafaat apapun, berharap syafaat Nabi SAW, berharap syafaat Al-Quran, berharap syafaat puasa, berharap syafaat-syafaat yang lainnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku atau bantuanku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kepada hadis kita. Ya. Jadi Nabi SAW menceritakan kepada para sahabatnya kenapa beliau berbuat tadi, mengangkat kedua tangan, kemudian berdoa sekian lama, kemudian beliau sujud sekian lama, bangkit lagi, mengangkat kedua tangan, kemudian sujud sampai 3 kali. Nah, beliau mengatakan, barusan tadi aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan bantuan kepada umatku. Baik. Fa a'tani thulutsa ummati. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepadaku sebanyak 1/3 dari umatku. Fa kharartu sajidan li rabbi syukran lahu, maka aku pun sujud, tersungkur sujud sebagai bentuk terima kasih dan syukur kepada Tuhanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma rafa'tu ra'si, kemudian aku bangkit, aku angkat kepalaku. Fa sa'altu rabbi li ummati, kemudian aku minta lagi kepada Tuhanku untuk kebaikan umatku. Coba bayangkan betapa baiknya Nabi kita Muhammad SAW. Baiknya luar biasa. Ya. Oleh sebab itu Jibril ya pernah berkata kepada Nabi SAW ketika beliau naik mimbar dan beliau mengaminkan, wahai Muhammad SAW, apabila disebut namamu dan didengar oleh seorang, kemudian dia tidak bersolawat untukmu, kemudian dia mati, maka masuknya neraka. Fa'ab'adahu Allah, berarti dia betul-betul dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia nggak tahu terima kasih gitu. Ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, baca Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Ketika disebut nama Muhammad SAW, baca Allahumma sholli ala. Setiap disebut nama beliau, ya, setiap disebut nama Muhammad langsung Allahumma sholli ala. Begitu saja. Kemudian Jibril mengatakan kul amin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin, mengaminkan ucapan Jibril alaihi salam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi di kali yang kedua Nabi Muhammad SAW minta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk kebaikan ya, untuk kebaikan kita umat Muhammad SAW. Baik. Fa a'tani ats-tsuluts al-akhar. Kemudian beliau memberikan kepadaku 1/3 yang lain. Jadi nambah lagi. Jadi 1/3 plus 1/3 menjadi 2/3. Menjadi 2/3. Fa kharartu sajidan li rabbi, maka aku pun tersungkur sujud ya kepada Tuhanku. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, seperti dimaklumi bahwa nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terhitung. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Surat Ibrahim ayat ke-34. Baik. Banyak sekali. Nikmat itu banyak sekali.
bahwa kita bisa menghirup udara segar, ya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa makan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang dianjurkan untuk sujud syukur ketika nikmat itu besar. Ketika nikmat itu besar sekali, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan nikmat yang besar tersebut, padahal bukan untuk beliau, untuk umatnya juga. Bisa nggak sujud syukur karena nikmat besar yang didapat oleh orang lain? Orang yang kita cintai misalnya, anak misalnya, atau orang dekat dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa sujud syukur. Walaupun itu tidak langsung ya pada dirinya, tapi kepada orang lain yang kita tahu dia adalah orang yang baik, misalnya dekat dengan kita, hubungannya baik, kemudian orang itu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ikut sujud syukur, bisa. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud syukur ketika Allah mengabulkan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau, ya. Dan melihat yang lain disebutkan bahwa umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang paling banyak menduduki surga dibandingkan umat-umat sebelumnya, gitu. Dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, dan itu membuat gembira para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud syukur ya, ketika mendapatkan pengambulan doa dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, tapi yang membuat menangis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut perbandingan antara penduduk surga dengan penduduk neraka, di mana penduduk surga itu jumlahnya seperti sehelai rambut putih, ya, atau bulu putih satu ya. Itu pada seekor sapi atau kerbau yang berwarna coklat, sedikit sekali antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Sedikit sekali. Kelihatan itu sehelai dibandingkan sapi yang berwarna coklat. Kalau masih kompel atau bercak begitu masih kelihatan. Ini sehelai rambut atau membulu putih di sapi yang berwarna coklat, yang membuat menangis. Tapi ketika Nabi menyebut kepada para sahabat bahwa umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling banyak menduduki surga, mereka senang sekali. Tapi begitu disebutkan perbandingan antara penduduk surga dan penduduk neraka, itu yang bikin menangis. Allahumma musta'an. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Bab berikutnya qala rahimahullah, bab fadli qiyamil lail, bab keutamaan salat malam. Dalam bab ini bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 79. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dari sebagian malam, tidak malam secara keseluruhan. Malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, itu mulai maghrib sampai subuh, itulah malam. Dan yang dimaksud qiyamul lail itu salat yang dilakukan ya di malam hari, ya, tapi spesifik setelah salat isya, itu namanya qiyamul lail. Walaupun salat maghrib atau salat sunnah ba'diyah maghrib itu dilakukan di malam hari juga, tapi yang dimaksud dengan qiyamul lail adalah salat yang dikerjakan setelah salat al-isya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Ya. Dan dari sebagian malam hendaknya engkau bertahajud. Ya,
Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertahajud di sebagian malam, tidak seluruhnya. Ya, sebab sholat sepanjang malam itu sepanjang malam ya. Itu bukan bagian dari sunnah, sebagian malam saja. Kecuali kadang-kadang. Kalau seterusnya sepanjang malam itu bukan bagian dari sunnah. Kalau kadang-kadang seorang melakukan itu sepanjang malam, oke. Kadang-kadang. Seperti anjuran untuk menghidupkan malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kan kadang-kadang. Kalau terus setiap hari, karena ada sebagian sahabat yang bertekad untuk melakukan sholat sepanjang malam dan ditentang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa beliau itu sholat dan juga tidur. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak suka dengan tuntunanku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setiap hari sholat sepanjang malam. Kadang-kadang, iya betul. Kadang-kadang sampai kaki beliau bengkak, saking lamanya beliau berdiri untuk sholat. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di sebagian malam, tidak seluruh malam. Baik. Para ulama berbeda pendapat tentang firman-Nya nafilatul lak. Nafilah. Ada yang mengatakan anna hada khas bika, yakni wujud, bahwa salat malam yang hukumnya wajib itu khusus bagimu saja wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Jadi salat malam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Baik. Begitu kata sebagian ulama. Wajibnya untuk bertahajud. Lianna ghair Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajib alaihi tahajud. Ya, ila ayan dulu. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wajib untuk melakukan tahajud. Hukumnya sunnah saja. Anjuran, bersifat anjuran, seperti yang sudah pernah kita bahas dan kita ketahui. Baik. Jadi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib bertahajud. Ada juga yang mengatakan al-ma'na nafilatul lak, yakni annahu nafilah, ay ziyadah. Jadi makna nafilah itu tambahan. Dari sebagian malam bertahajudlah engkau sebagai tambahan. Itu makna tambahan. Jadi nafilah ada yang menafsirkan itu wajib, ada yang menafsirkan bahwa nafilah itu adalah ziyadah ataupun ziyadah maknanya tambahan keutamaan. Baik, dan ini berlaku untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan untuk selain beliau. Kalau yang hukumnya wajib itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang menafsirkan nafilah itu adalah tambahan keutamaan, maka ini berlaku bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang buah tahajud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Para ulama mengatakan, idza qala Allah Ta'ala fil Qur'ani asa. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menggunakan kata asa. Asa itu maknanya semoga, gitu ya. Asalnya begitu. Tapi kalau Allah yang bicara, maka maknanya bukan semoga, kepastian. Kepastian. Kan dalam perbincangan bahasa Arab kata asa ini sering dipakai, ya. Asa khair, semoga baik-baik, gitu kan, dan seterusnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang bicara di dalam Al-Qur'an, kata asa itu bermakna pasti. Ya, bermakna pasti. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertahajud, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan anugerah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang tinggi. Masya Allah.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan betul, Nabi SAW memiliki kedudukan yang tinggi di hari kiamat. Ini disebut al-maqamul mahmud. Baik. Dan yang dimaksud dengannya adalah syafa'atul uzma, syafaat agung. Syafaat agung. Dan inilah doa yang sering kita panjatkan selesai salat, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan anugerahkan ya Allah kepada Nabi Muhammad SAW kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Ya. Di potongan doa selesai Adam, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan yang dimaksud dengannya adalah syafa'atul uzma, syafaat agung. Ya. Di mana setelah penantian yang sangat lama, ya, 50.000 tahun berdiri manusia tanpa pakaian sama sekali, ya, dalam keadaan belum dikhitan dan tidak beralas kaki, seperti itu yang diberitakan oleh Nabi SAW. Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya kalian itu dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, kemudian telanjang bulat dan belum dikhitan. Aisyah bertanya, ayat guru ba'duna ba'dan ya Rasulullah. Kalau begitu bisa saling melihat wahai Rasulullah. Ya, ketelanjangan di dunia menarik gitu, tapi di akhirat tidak menarik lagi. Ya. Rasulullah mengatakan al-amru asyad min hadza ya Aisyah. Perkaranya itu lebih dahsyat daripada sekedar melirik atau melihat punya orang lain. Dahsyat sekali, sampai yang seperti itu enggak tertarik sama sekali. Menunjukkan saking dahsyatnya kejadian ini. Bagaimana tidak, matahari dekatkan di atas kepala manusia. Dan itu setelah kehancuran total. Kullu man 'alaiha fan. Ya, setelah tiupan sangkala pertama itu kehancuran total. Seluruh yang ada di semesta ini, alam semesta ini fana, hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan telah kekal wajah Tuhanmu wahai Muhammad SAW yang maha mulia lagi maha muliakan. Baik. Kemudian tiupan sangkala berikutnya yaitu tiupan kebangkitan. Segera manusia bangkit menuju mahsyar. Ya, tempat dikumpulkannya seluruh manusia. Berdiri di situ, tidak berpindah. Ya, berdiri sekian lama. Matahari dekatkan di atas kepala manusia. Ini matahari baru. Ya, bumi yang baru, langit yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di hari ketika bumi yang ini diganti, langit yang ini diganti dengan yang baru. Wa barazu lillahi wahidil qahhar. Dan manusia segera, ya, segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid yang Maha Satu lagi Maha Maksa. Dikumpulkan semuanya pada manusia. Kemudian matahari dekatkan di atas kepala manusia sejauh 1 mil saja. 1 mil, dekat sekali. Itu hampir nempel, kalau disebut nempel, jarak sangat dekat sekali. Tapi manusia nggak hancur, dan itu memang hari yang berat, ya. Hari yang berat bagi siapa? Bagi orang-orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, ya, ingkar kepada Rasulullah SAW, ingkar kepada Al-Quran. Dan manusia berkeringat sesuai dengan amalannya. Ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, kemudian ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, kemudian ada yang sampai bahu, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, sementara orang lain tidak merasakan. Ya. Adapun orang-orang yang beriman itu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Ya, dan kita semua pemimpin, walaupun diri sendiri pun pemimpin. Ala kullukum ra'in. Tahu bahwa setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan setiap kalian pasti akan dituntut pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Walaupun dia sendiri, dia memimpin dirinya sendiri. Begitu kata Nabi SAW. Kan ditanya, apalagi ketika tanggung jawabnya semakin besar. Dan pemimpin yang adil
adalah pemimpin yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Sumber keadilan adalah wahyu. Sumber keadilan adalah Al-Quran. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sungguh sempurna kalimat-kalimat Tuhan wahai Muhammad SAW, kebenarannya dan keadilan. Ya, karena berasal dari Al-Haq yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun pemimpin, besar atau kecil, formal atau informal, pemimpinannya, baik, apabila dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW, pasti ya kepemimpinannya adalah pemimpinan yang adil, dan itu akan mendapatkan naungan di akhirat kelak. Baik. Kemudian yang kedua, warajulun wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Dan ini butuh peran daripada orang tua, bisa menciptakan generasi muda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, itu seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Selesai sholat, pingin lagi, rindu lagi untuk sholat berikutnya, berjamaah di masjid, subuh, nanti zuhur, nanti asar, hatinya terikat dengan masjid. Walaupun dia safar, misalnya pergi kemana gitu, selalu yang dirindukan itu masjid. Wah ya, ini udah waktunya sholat nih, dekat-dekat sholat, dekat dia masjid. Ya, nggak mesti satu masjid, kemanapun dia beraktivitas, rindu selalu dengan masjid. Nah ini. Kemudian yang keempat, warajulun tahaba fillah, ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi, seorang yang dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, saling mencintai karena Allah, bukan karena ras, bukan karena status sosial, tidak, tapi dia cinta kepada saudaranya karena Allah. Kenapa? Karena dia taat pada Allah, dia patuh pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia cinta kepada saudaranya. Cinta karena Allah. Ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi, bersama karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu. Kemudian yang kelima, warajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal, qala inni akhafullah, seorang pria yang digoda oleh wanita cantik jelita, berduit, ya kan, punya kedudukan untuk berbuat zina atau berbuat yang negatif. Kemudian dia mengatakan, aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kesempatan terbuka, tapi dia bilang aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berlaku sebaliknya. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah tapi dia tutup-tutupi sedekahnya supaya ikhlas gitu, enggak tergoda dengan pujian-pujian orang. Dia takut sekali, dia tutup-tutup. Ya, walaupun diumumkan bilang aja hamba Allah gitu, nggak apa-apa gitu kan, dia tutup, nggak mau disebut namanya. Sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan. Padahal sering ketemu tangan kiri kanan, ya kan? Sering ketemu, tuh kan? Tapi Nabi menggambarkan sampai-sampai tangan kiri nggak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Kalau tangan kiri saja nggak tahu yang dilakukan tangan kanan, apalagi orang lain gitu. Jadi betul-betul dia menjaga jangan sampai kebaikannya itu diketahui orang. Masya Allah. Nah itu nanti juga akan mendapatkan nama. Dan yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sendirian, tahajud dia di malam hari, tidak ada orang, semua lagi tidur. Baik. Kemudian dia ingat dosa-dosanya, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dia menangis. Nah, inilah 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itu hari yang berat. Kembali kepada hadis kita. Hari yang berat. Penantian yang sangat. Kemudian setelah sekian lama menanti, manusia berbondong-bondong kepada Adam alaihissalam. Wahai Adam, bukanlah bapaknya manusia. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera memproses penghisaban. Adam nggak bisa. Ingat dosanya yang pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Adam sudah bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah, tapi merasa malu Adam alaihissalam. Pergilah kalian kepada Nuh, dia rasul pertama. Akhirnya mereka berbondong-bondong kepada Nuh alaihissalam. Minta, wahai Nuh, engkau adalah utusan Allah yang pertama. Mintalah pada Allah agar Allah memproses penghisaban. Nuh juga mengatakan nggak bisa.
nggak bisa. Ya, karena malu kepada Allah ketika mohon agar anaknya diselamatkan. Karena itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya sendiri, anak biologis, anak sah gitu. Tapi ternyata anaknya, salah satu anaknya ikut bersama orang-orang kafir. Bukan hanya anak, juga istrinya juga. Ya, istri Nabi dan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian dikatakan kok nggak bisa didik, nggak begitu. Ya, nggak bisa gitu. Ini buktinya istri Nabi, anak Nabi. Bukan itu menjadi pembenar bahwa kemudian nggak maksimal dalam mendidik anak dan keluarga, tidak. Tapi itu sudah menjadi ketetapan Allah, dan Allah mengatakan innahu laisa min ahlik. Ketika Nuh mengatakan wahai Tuhanku itu kan keluargaku, maka Allah katakan innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia bukan keluargamu, padahal anaknya sendiri, anak sahnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa perbedaan akidah itu bisa putus hubungan. Perbedaan akidah itu bisa memutuskan hubungan. Ya, bahkan antara Muslim dengan kafir itu tidak saling mewarisi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yarithul muslimul kafira wal kafir muslimah. Seorang Muslim tidak mewariskan kepada yang kafir, dan sebaliknya kafir tidak mewariskan kepada yang Muslim. Putus. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, Nuh pun udzur, nggak bisa saya. Pergilah kepada Ibrahim, datang ke Islam. Mohon kepada Allah mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memproses penghisaban. Ibrahim juga nggak bisa. Kemudian pergi pada Musa juga nggak bisa. Pergilah kepada Isa alaihissalam. Isa pun nggak bisa. Tapi Isa tidak menyebutkan alasannya. Kalau Ibrahim menyebutkan alasannya, Musa juga menyebutkan alasannya karena dia pernah menampar orang mati, digaplok mati. Kuat Imam Musa alaihissalam. Ya, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang datang kepada Isa alaihissalam, Isa nggak bisa, tapi tidak menyebutkan alasannya kenapa nggak bisa. Akhirnya pergilah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah orang-orang itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengatakan, iya, sayalah orangnya. Terus apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, beliau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sujud sekian lama. Ya, sujud sekian lama, sampai akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qutfa, ya, wasal tu'ta wasfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, bangkit, ya, mintalah engkau diberi, ya. Berbicaralah engkau didengar, dan mintalah bantuan engkau diizinkan untuk memberikan bantuan tersebut. Nah, kemudian Rasulullah memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memproses penghisaban. Itulah yang disebut dengan syafa'atul uzma, syafaat agung. Jadi siapa yang dapat? Semuanya, Muslim maupun kafir, dia dapat, gitu. Syafaat agung itu otomatis, semuanya dapat, gitu. Apakah itu merupakan anugerah? Bukan. Syafaat agung itu adalah kemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW saja, gitu. Karena hanya beliau menjadi satu-satunya pusat perhatian, hanya beliau yang bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu. Jadi pusat perhatian, karena hanya beliau yang bisa minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memproses penghisaban, gitu. Kalau Muslim mendapatkannya, ya alhamdulillah bisa segera masuk surga. Kalau kafir, ya segera masuk neraka, gitu. Setelah penantian yang lama. Jadi betul-betul syafa'atul uzma itu untuk kebaikan Nabi Muhammad SAW. Beliau terpuji di hadapan banyak manusia, seluruh manusia. Sebab itulah beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam di hari kiamat. Nih. Jadi hanya beliau yang bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memproses penghisaban tersebut. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertahajud, ya, agar mendapatkan apa? Mendapatkan kedudukan yang terpuji nanti di akhirat.
Sudah jam 6. Biasanya diingatnya. Betul? Sudah. Baik. Sudah jam 6 dan sekarang tanya jawab ya. Baik. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Silakan. Biasanya nggak ada. Biasanya kan itu ada. Sujud syukur. Oh ya, tadi kan sampaikan sujud syukur ya. Sujud syukur itu cuma sekali saja, ya, cukup sekali saja. Ketika seorang mendapatkan anugerah yang besar langsung sujud syukur, langsung saat juga sujud syukur, ya, sujud, ya sujud aja. Apakah ada doa-doa yang dibaca? Nggak ada doa spesifik yang dibaca. Kalau mau doa Subhana Rabbiyal A'la seperti doa sujud silakan. Ya, itu kan pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud syukur. Jika seorang selamat dari bahaya besar itu langsung dia sujud syukur. Sujud syukur saat ini juga cari tempat yang bagus gitu, sedikit langsung sujud syukur. Kenapa? Iya. Ya, apakah harus menghadap kiblat? Ya, anjurannya begitu. Bersifat anjurannya begitu, menghadap kiblat. Kalau memang dia nggak tahu kiblat karena memang kondisinya sangat sangat bahagia ketika mendapatkan anugerah tersebut atau terselamatkan dari musibah yang besar tersebut, dia sujud kemana saja, menghadap mana saja. Kalau dia tahu kiblat, hadaplah ke arah kiblat. Demikian. Berikutnya. Silakan. Mungkin satu lagi Pak Ustaz. Baik. Tadi sujud syukur itu lagi bahaya. Kalau misalnya dapat rezeki yang wah, bukan bahaya dong. Ya, anugerah. Kita WA sekian, kita langsung sujud gitu. Nah. Itu bisa begitu juga. Udah diterima belum? Jangan PHP. Kan banyak tuh penipuan kayak gitu. Tiba-tiba muncul Anda dapat ini hadiah ratusan juta, syukur, ternyata penipuan. Gimana? Pegang dulu duitnya aja. Atau masuk dulu rekening. Bukan itu poinnya Ustaz. Nah. Ini yang sepertinya udah 99%. Nah, tunggu sampai 100%. Iya. Belum 100%, jangan. 100% dapat betul, nah sujud syukur. Kalau baru masih ada kemungkinan jangan. Ya, gitu. Allah musta'an. Baik. Ada lagi cukup ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu berikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mempertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.